Halo, mahasiswa main balap. Saya Dewa Pratomo, bukan Coach Justin ya. Pengen tanya tadi. Gara-gara pakai kacamata, dikira Coach Justin. Oke, dan semalam saya nyetir mobil dari Surabaya ke Semarang itu memang dari Solo, sebelum Solo sudah full weight, udah balapan tuh. Asa WA, oh, qualifying seru, semua teman-teman dokter Bimo, wah ini seru, wah semua bingung, saya bingung dewe, saya lagi nyetir nih, bingung gitu kan. Yang jelas semalam jadi penasaran saya lihat di YouTube, wah memang gila ini balapan harus nggak bisa lepas. Ini balapan di Sao Paulo, Brasil atau balapan di Timur Tengah? Karena saya melihat di sini kalau melihat wasitnya dari Timur Tengah. Karena saya lihat Max tuh ngamuk-ngamuk ya, mulai dari kemarin dapat penalti 20 detik, kemudian sprint ya saya, kemudian qualifying ngamuk-ngamuk karena apa? Merasa dijolimi karena red flag-nya terlambat katanya. Yang terakhir waktu balapan semalam juga dijolimi katanya. Katanya kalau siap janjinya FIA itu kalau siap yang pembalap yang fastest lap dapat tambah 1 poin, betul? Iya. Betul. Ya kan? Padahal semalam itu dapat 17 kali fastest lap tapi hanya dibayar 1 poin. Ini bohong besar ini. Janjinya fastest lap 1 poin. Ternyata ini bohong, ngapusi gitu. Dan kita bisa melihat jagoannya Asa semalam benar-benar kena mental. Kena mental. Start, mental keluar. Balapan, restart, mental keluar. Kebanyakan mental ini orang ini. Saya tapi aku di sini saya kalau ngomongin Brasil saya selalu ingat Senna saya. Ini rohnya Senna kemana semalam saya? Rohnya Sena ada di Verstappen kemarin, Mas Jo. Kenapa? Kenapa? Ini Kenapa? balapan tadi malam itu benar-benar Verstappen itu menempeleng semua yang mengkritik dia, menempeleng semua yang menyerang dia, menginjak-injak semua, menginjak-injak semua yang menyaingi dia, Ya, menunjukkan aku dewanya F1 sekarang. Ini duniaku, dan itu cuman ngikut di sini. kok bisa? Benar-benar menunjukkan kelas yang berbeda dan saya langsung ingat ya ini memang levelnya Senna, levelnya Schumacher dan hujan itu kan membuat mobil lebih lebih imbang ya. Ya, Lebih imbang, kemampuan pembalap yang lebih kelihatan, eh, mobil yang kurang bisa jadi baik, mobil yang baik bisa tertahan, tapi pembalap akan selalu menjadi pembeda. Dan Max Verstappen tadi malam spektakuler banget. Jadi kayak semua amarahnya dia dalam beberapa lomba terakhir, 10 lomba nggak menang lagi nih, ya, itu semua keluar. Saya jadi ingat dulu waktu kecil nonton Senna di Donington tahun 93, naik mobil McLaren Ford yang harusnya kalah kelas dari Williams dan dengan cepat menyalip-nyalipi pesaingnya dan menang begitu jauh. Itu hujan juga ingat, saya ingat waktu tahun 95 Michael Schumacher waktu itu naik Ferrari, maaf naik Benetton, hujan di Nürburgring. Waktu itu ya. Jean Alesi, favorit saya, naik Ferrari memimpin di depan jauh, dikejar habis-habisan dan tidak ada ampun, disalip gitu. Jadi ada lomba-lomba yang menunjukkan yang menjadi panggung juara dunia. Apalagi ini di Sao Paulo dan Sena banget. Jadi ya Max Verstappen tadi malam menunjukkan aku dewanya. Kalian kalian ini bukan apa-apa. Mobilku lagi bermasalah, tapi kalau dikasih kesempatan nggak ada yang bisa nyaingin aku. Nggak bikin kesalahan sama sekali. Tegas nyalip-nyalipnya. Ngambil keputusan-keputusan. Timnya juga ngambil keputusan-keputusan tepat. Ini sudah nggak ada Adrian Newey. Ya. Ini benar makanya kita kasih judul podcast ini kan Champions Drive karena memang ini seorang world champion menunjukkan kelasnya Ya. dan Champions Luck. Jadi seorang juara dunia menunjukkan ada keberuntungannya. Tapi keberuntungan itu bukan keberuntungan yang semerta-merta kan, so. Keberuntungan yang dikejar. Michael Schumacher terkenal sekali bilang, semakin keras kita bekerja, semakin besar keberuntungan kita. Jadi tadi malam Max Verstappen ini ya semesta semua menunjukkan ini loh orangnya. Suka nggak suka, marah nggak marah, mangkel nggak mangkel, ini orangnya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nanti takutnya nanti anti klimaks. Kok ya pas ini saat
di Sao Paulo dan ini 30 tahun setelah Ayrton Senna meninggal dan ada beberapa tribut terhadap Senna. Jadi saya mau ingin cepat-cepat dikit dulu. Misalnya Sebastian Vettel dia datang, ini kan sudah jarang datang ke balapan, dia pakai kaos gambar dia dan Senna ini. Tulisannya Keep Ya, the Legacy Alive. Jaga jaga kenangan Senna ini. Jaga ya, kenangan Senna karena Senna itu inspirasi banyak pembalap yang ada di F1 sekarang. Walaupun banyak pembalap sekarang ini belum lahir waktu Senna meninggal, ya, bahkan jauh sebelumnya, tapi ya, nama Senna ini tetap yang paling besar. Dan Vettel juga sekaligus kampanye lingkungan, jadi dia bikin helm Senna dari bahan-bahan recycle ya, bahan-bahan daur ulang yang bisa dimasuki di dalamnya ada foto-foto mengenang Senna. Ya, ini kayak madingnya Vettel. Dia ya, Vettel ini ya, tapi Forever Senna tulisannya. Kemudian sebelum lomba ini yang saya lihat di YouTube sudah 1,1 juta view sebelum tidak, kita ini. ya, Ketika Lewis Hamilton naik mobil McLaren MP45B. Ini mobil yang dipakai Senna jadi juara dunia tahun 90. Ini salah satu mobil Senna yang paling nggak terkenal ya Mas Dewa ya. Yang lebih terkenal kan kayak ini MP44 yang jadi Lego sekarang ini. Ini yang dia tahun 88 juara dunia, tahun 91 yang dia jadi juara dunia ironisnya yang terakhir kali bersama McLaren itu terkenal. Tapi mobil yang dia juara dunia kedua ini memang yang termasuk yang kurang terkenal. Uniknya mobil ini adalah dia pakai nomor 27 Mas Yo, karena dulu setiap tim itu punya nomor sendiri. Ya kayak ya, sekarang pembalap yang punya nomor. Dulu tim yang punya nomor. Nomor 27 itu nomornya Ferrari. Tapi waktu itu Ferrari ada Prost yang habis juara dunia, jadi Ferrari pakai nomor satu, McLaren yang dapat nomor 27. Dan ini dinaiki oleh Lewis Hamilton. Lewis Hamilton kita semua tahu inspirasinya dia adalah Senna, dia warga kehormatan Brazil, dan ketika dia ngambil bendera Brazil itu soraannya luar biasa. ya. Dan ini cocok banget ya, naik mobil Senna, hujan, pakai ban Honda basah. lagi, Honda lagi. Honda lagi. Jadi ini Sena banget itu, Sena Ya, banget. Helmnya juga mirip Sena kan. Jadi Sena banget dan pas di saat sekarang kita berlanjut ke Max Verstappen ya ini Verstappen menunjukkan kelasnya gitu, Maaf ini gambar satunya. Ah, ya benar-benar Verstappen nggak ada lawan. Mau kita bacakan hasilnya dulu untuk formalitas, untuk ngarahkan boleh, boleh, hasilnya. boleh. Formalitas ya. Oke, oke, kita baca Ya, dulu, Sa. Karena ya kita jadi pengen tahu juga Ferrari bagaimana posisinya, konstruktor kan, kita pengen tahu juga. Silakan, Sa. ya, nanti nanti kita teman-teman bisa komen ya, tapi ya dengan cara yang sehat gitu. Ya, Yang apakah McLaren atau Ferrari ini masuk kategori bagong atau bagaimana? Karena ini garis tipis antara bagong dan ya, salah kalkulasi ini. ya. Nah ini ya Verstappen, Mas Dewa tadi betul, 17 fastest lap berturut-turut untuk menutup. Jadi kayak benar-benar menunjukkan. Jadi kalau lawannya sudah KO itu masih ditinju lagi 16 kali Mas Dewa. Tapi Sampai Tapi itu ada resiko loh. Saya tuh berpikir gini, ini gila orang ini. Apa nggak takut meleset? Karena lintasan basah. Kemudian kalau kena cat itu kan gampang sekali tergelincir, Sa. Ini kan 17 kali loh, Sa. hebat ya. Gila ya. Ya itu. Gila. Ya ini beda kelas, benar-benar beda kelas. Kemudian ya yang ini kenapa saya pakai Red Bull Renault? Karena Alpine dua podium. Ini jadi teman-teman setiap tahun pasti ada balapan joker, balapan yang aneh-aneh yang kita nggak tahu siapa yang menang. Dulu Ocon menang di Hungaria kalau nggak salah, kemudian Gasly pernah menang di Monza ketika balapan joker. Ini balapan joker, tapi yang menang Verstappen. Iya. Tapi sorry Sa, Alpine ini aman poinnya. Katanya kok sedang diinvestigasi dia curang gitu Sa. Yang lain pakai apa drag itu pakai aerodinamika, ini dia pakai sirkulasi air di bawah gitu. BWT itu kan pinter buat saluran air kan, BWT itu apa ya namanya? Teknologi water gitu kan? Pakai keren dia Mas Dewo. Dia nggak pakai pembuang air. Iya, pakai Airnya keren ya. disalurkan. Sponsornya cocok ya, BWT. Ya, cocok, 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 cocok. Nah, dan nanti ini konsekuensinya di klasemen konstruktor luar biasa karena tiba-tiba satu lomba ada yang melompat. Ya, Dan betul. waduh ini kapan lagi lihat Ocon nama Gasly senyum bareng di podium itu kan mungkin nggak akan pernah terjadi lagi. Dan mobilnya ada ya finish bersamaan gitu. Kayak dia kayak championnya tuh dia gitu kan semalam tuh ya luar biasa ya. Luar Makanya biasa dan apa?
Padahal kan kita cemooh waktu podcast sebelumnya. Ini tim pabrikan gini gini gini. Semalam. Oh alah ternyata dia main air sukanya. Pisces, misalnya Pisces. Oke, Za, silakan, Za. Satu lomba langsung dua podium, poinnya langsung puluhan. Nah ini Russell, wah ini yang termasuk paling apes ya. Menurut saya yang paling apes bukan Norris Mas Yo. Mungkin menurut saya yang paling kasihan Russell kemarin itu karena Russell yang startnya bagus, yang seharusnya dia secara on track itu kan Russell di depan. Jadi cuman kan dia nggak ada konsekuensi kejuaraan dunia. Nah, Russell nomor 4, Leclerc, aduh ini juga uh, ya, ini jadi korban. Semua ini semua korbannya Verstappen ya. Tapi Norris memang ah, dia terlalu terlalu banyak membuat kesalahan. Ini yang akan jadi apa ya? Kalau itu jadi evaluasi. Kalau jadi penilaian, ini akan jadi penilaian. Bahwa Norris bukan level itu. Dia dapat kesempatan untuk menunjukkan ini kan kalau di mata saya dua kali Mas Yo. Tahun 2021 di Rusia yang dia harusnya menang, Ya, satu keputusan ganti ban, tapi itu kan antara tim dan dia. Nah ini ya, juga, apakah tim membuat keputusan yang benar memasukkan dia bersama Russell itu? Ini kan bisa diperdebatkan kan. Nah, ya, tapi dia membuat kesalahan di lintasan dan itu lebih dari ya, sekali. Jadi ini Norris, mohon maaf dek, kamu tetap favoritku, tapi ya ini mungkin ini bukan levelnya Verstappen, mungkin bukan musuhnya Verstappen. Tahun ini kita bisa melihat dia potensinya. Kemudian Yuki Tsunoda, wah ini start nomor 3, dapat poin, tapi kok ya pas dia dapat poin bagus dilompati sama Alpine, itu aja kan. Nah, Oscar Piastri ternyata juga hebat, tapi ya, di saat situasi seperti itu juga dia ternyata uh, tidak, kita masih harus menunggu penilaiannya karena dia lebih baru daripada Norris. Dia juga saat nyalip kena penalti juga itu 10 detik. Liam Lawson dapat poin luar biasa, tarung lagi sama Perez. ya. Dan Lalu ini ya, Hamilton dan Hamilton lah, Sa. dan Hamilton ya mungkin dia bersyukur dapat satu poin, ngomel-ngomel sepanjang lomba ini. Ngomel-ngomel katanya mobilnya perpoising lah, mantul-mantul lah, kemudian aduh Iya, macam-macam. Tapi Russell bisa bagus gitu. Nah ini yang evaluasi. Nah sekarang yang seru Mas Yo. Jadi kejuaraan dunia pembalap menurut saya game over. Susah. selesai ya. Nah, ya. Ketika ketika qualifying, ketika sprint maaf, ketika sprint McLaren 1-2, tim order Norris dapat 2 poin dari Verstappen, kan sisa 44. Kemudian Ya, qualifying, Norris pole position, Verstappen 17. Wah, ini kalau belas. misalnya ini andai-andainya ya, seandainya Norris menang, Verstappen Ya, nggak dapat poin, itu selisihnya tinggal 19 poin, Mas Yo. seru ya. Tinggal 19 poin, masih 3 lomba, satu sprint. Itu kan, wah ini kan 0-0. Tapi terjadi lomba dan oleh Verstappen bilang, enggak. Selesai. Waktunya selesai. Udah, selesai ya. Karena dia tampil begitu super, Lando banyak kesalahan, tambah fastest lap, selisihnya sekarang 62 poin, 3 lomba. Sekarang bukannya Norris bisa ngejar, Verstappen bisa ngunci sekarang di Vegas. Iya, 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 ya. Bisa, bisa, bisa. Jadi, Jadi, jadi ya, benar masuk akal ya. langsung balik, wet. Ya, Langsung balik. Leclerc, ya Leclerc malah bisa ngejar Norris sekarang, tergantung bagaimana 3 lomba terakhir. Piastri, di sini Sainz malah ke laut ini di lomba kemarin, malah nggak kelihatan sama betul. sekali, berkali-kali keluar lintasan. Russell Ya, nyalip Hamilton tapi masih 2 poin. Dua pembalap ini ya inkonsequential ya, karena kan ya jauh dari yang atas. Perez masih nggak jelas mau kemana. Alonso masih beruntung ada di sini. Hulkenberg kena black flag kemarin ya, karena melintir didorong, jadi didiskualifikasi tapi tetap peringkat 10. Jadi dari klasemen pembalap ini kesimpulannya adalah teman-teman game over. Red ya. Bull juara dunia. Ah, Verstappen juara dunia. ya, oke, Sa. Ini sekarang Dan itu konsultasi. dan itu saya lap ke 50 itu Mas Yo masih ayo Max Verstappen melintir melintir, tapi saya tahu dalam hati saya yang paling dalam juara dunia nggak bisa melintir. Kayak gitu kan. Ini ini kayak Senna dulu, ini kayak Schumacher dulu gitu. Maksudnya juara dunia itu nggak bisa melintir, nggak bisa Oke. bikin kesalahan. Jadi apalagi di saat kayak gini, dia pasti menyala-menyalanya gitu. Jadi terus kemudian
lap ke 65, 67 saya sudah mulai fase menerima, fase menerima kenyataan dan fase ya memang dia melakukan dengan cara yang istimewa gitu, dengan Kelas. cara yang juara dunia gitu. Ya. Sekarang kita ke konstruktor dulu, sebelum Mbak detailkan apa. Ini juga sekarang hiburan teman-teman tuh ada perebutan Tinggal antara ini, dengan Ferrari. ini Ya, seru ini ya, masih ini seru. menarik. Jadi kemarin Red Bull dapat banyak poin ya, dapat dari Verstappen 26, Ferrari hanya dapat dari Leclerc. Jadi Red Bull ke Ferrari-nya mendekat, hanya sisa 13 poin. Tapi ini masih kita lihat 3 lomba nanti seperti apa. Kalau kering dan lain-lain kan Ferrari bisa menjauh lagi. Dan Ya, Ferrari masih bisa ngejar McLaren karena McLaren 593, 557 kan kalau kemarin Alpine aja bisa dapat puluhan poin kan masih ada 3 lomba. Jadi betul. masih ada 3 tim berebut juara dunia konstruktor. Ya mungkin McLaren positifnya untuk McLaren adalah sekarang mereka tidak perlu lagi pusing ngomongin tim order. Mereka tidak perlu lagi pusing mikirin bagaimana menjaga perasaan Lando dan perasaan Piastri. Mereka sekarang fokus. Saya nggak peduli lagi siapa di depan. Yang penting poin maksimal untuk tim. Karena sekarang Ya, kita akan fokus 100% ke gelar konstruktor. Maaf Lando, kamu sudah kita beri kesempatan 1 2 kali. Mohon maaf dulu ya, mungkin kita juga tidak terlalu mendukung, tapi fokus kita sekarang harus murni klasemen konstruktor karena duitnya di situ. betul. Duitnya bukan di pembalap, duitnya di konstruktor. Jadi ini McLaren akan fokus ke situ, Ferrari sudah pasti fokus ke situ, dan Red Bull sekarang mungkin bisa fokus ke situ. Seru, 3 tim fokus sekarang. Tinggal Perez seperti apa. Betul. Nah, Nah, tiga baris seperti apa dan tadi asal sampaikan kayak Piastri ini kan ya maaf saya ini kan sekali lagi banyak kesempatan yang diberikan kepada Lando dia mengalah dan sebagainya ternyata juga yang diberi kesempatan seperti itu. ya. Nah, sekarang kalau Mercedes memang seperti itu, apakah lompatan-lompatan lain seperti Alpine? Mungkin kita bahas ke yang di bawahnya, Sa. Ini yang spektakuler kan Alpine Mas. Yo. Ini mohon maaf ya, Mercedes sama Aston ya mungkin di sini-sini aja gitu, nggak akan berubah. Tapi Betul. kalau kita ngelihat Ya, teman-teman kalau ngelihat klasemen sekarang ini, kayaknya yang pantas kan seperti ini ya Mas Yo ya. Karena kan Alpine itu pabrikan kan. betul. Alpine itu pabrikan, jadi kalau dia di peringkat 6, ini kan dia terburuknya harusnya di situ kan. Malah dia harusnya di 5 mungkin. Tapi bahwa dia di 6 itu kan oke, terburukmu harusnya di situ. Jadi dia lompat 3 langsung dari 9 ke 6 dalam satu lomba. Itu itulah namanya balapan joker ya Mas Dewa ya. Kita kan nggak pernah tahu yang lain berlomba Betul. puluhan belasan lomba berebut 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin. Dadah, satu lomba, naik ke atas. Nah, Alpine sekarang 49 tapi masih hanya 3 poin dengan Haas. Harus diingat. Jadi Ya, Haas kalau kita lihat dalam beberapa lomba terakhir itu lebih konsisten. Kalau betul. dia ngejar 1 poin, 1 poin, 1 poin, Haas lebih rajin, lebih tekun. Ya, Nah ini mungkin masih akan ya, seru nih Alpine dan Haas ini. Satu tim pabrikan yang Renault akan cabut dari F1, satu lagi tim terkecil di F1. Mungkin nanti ketika Renault cabut dari F1, tidak bikin mesin maksudnya, itu yang di PHK mungkin lebih ya. banyak dari total karyawannya Haas. Betul, betul. Ya, tapi memang maaf ya, ini hasil ini kan tanda petik semalam juga sial ya. Kan Ya, zaman kita dulu, zaman saya melihat tahun 2000-an itu kalau kayak Michael Schumacher sampai minta Marshall untuk mendorong-dorong apa mobilnya keluar. Nah, sekarang ini ternyata megang saja sudah langsung. Jadi ya, udah kayak pameran mobil disentuh nggak boleh kan, Sa? ya, ya karena dia melanjutkan lomba ya itu apesnya dia kan ketika melintir kan nyangkut kan mobilnya, jadi Ya, harus didorong untuk lanjut. Jadi ya ya nasib semalam memang maksudnya kan nahas betul ya, nahas ya. Jangan nahas pernah ya. nahas. Ya, RB juga dapat poin banyak sebenarnya kemarin, Ya, Tsunoda dan Lawson, tapi kan dilompati oleh Alpine. Nah, ini betul. sekarang RB dan Haas hanya selisih 2 poin. Jadi, teman-teman bukan berarti urutannya akan Alpine, Haas, RB ya. Masih bisa tetap RB dan Haas nyalip Alpine lagi di akhir musim. Masih bisa ini. Cuman ini akan jadi lebih. Jadi kita akan melihat persaingan di belakang yang lebih seru sekarang karena selisihnya ini antara peringkat 8 dengan peringkat 6 ini kan mungkin bisa 20 juta dolar mungkin kan 20 juta dolar 30 juta dolar. Banyak ini
Ya. Dan itu apa misalkan ngaruh ya Williams kan susah udah dia 17 dan sekarang rekening tagihan kerusakannya kan luar biasa ini. Kemarin aja 3 kali. Soalnya yang itu yang bekerja William yang bekerja asuransi kecelakaan semalam tuh, waduh, mobilnya habis semua. Saya waktu Albon tabrakan, padahal Albon kan dapat Q3 itu kan sebenarnya. Ya, Itu saya langsung WA sama Om Bobi Arifin, sempet nggak ya ini 3 jam bikin mobil lagi? Ini kan saya lihat, saya hitung 3 corner kan, 3 sudut mobilnya harus diganti. Kemudian ya, gearbox itu pasti ganti. ya. Sempat nggak ya? Ternyata memang nggak sempat. Jadi ini memang Bapak memang spesial saya, tidak sesuai SOP benar ya, karena memang kenyataannya hanya 3 jam bisa nggak memperbaiki mobil yang hancur-hancuran kayak gitu. Dan semalam ini kan kita lihat banyak mobil yang benar-benar terpental kan, Sa. Ya, Ya, nggak bisa ya. Kan kalau pintu juga harus diperbaiki mobilnya. Jadi mekaniknya yang kerja double itu. ya Nah, makanya ya balapan semacam ini kalau menurut Asa, semalam ini kan apa ya, tipis sekali antara red flag dan tidak, karena memang kondisi lintasan ini kan sirkuit kuno ya saya, yang ternyata belum tentu drainasenya sebagus sirkuit baru. Kalau Asa melihat semalam ini naik, ya naik turun lagi. tapi juga kan. Nah kayak itu masih layakkah di sini, balapan di sini, Sa? Kalau balapannya seru layak terus Mas Yo. Ya ini kan sudah seperti, Daripada daripada sirkuit modern membosankan, saya ya lebih ya suka ya. yang gini-gini. Nah, oke, Sa. Sekarang kita kembali. Saya mau bertanya lagi soal Max sebelum pindah ke tempat yang lain, Sa. Ya, Ini kan saya masih penasaran dengan Max karena begini. Ini tekanan Max tinggi sekali dan kemudian 10 kali tidak pernah juara. Tadi malam juara karena faktor hujan. Tapi juga ada beberapa tim yang merasakan naik odong-odong. Nah, sebenarnya mobil Red Bull ini semalam itu memang layak mobil cepat atau memang karena faktor dibantu lintasan basah? kemarin itu lintasan basah itu kan kering, basah. 99%-nya ini kan seberapa basah? 35%, 37%, 40%, 60%. Hujannya seperti apa? Kan kemarin ada grade 1, grade 2. Ya, Jadi kalau kita lihat di balapan-balapan yang sebelum ini, ketika dia benar-benar hujan, memang Red Bull kayaknya bagus, Ferrari kayaknya bagus. Ketika hujan mengering, itu McLaren yang bagus. Jadi tiap mobil bisa beda-beda. Jadi seberapa level basahnya itu bisa menguntungkan mobil yang berbeda-beda. Plus tiap mobil settingannya kan beda-beda Mas Jo. Kebetulan McLaren ini kayaknya downforce-nya sedikit lebih tinggi dari yang lain. Makanya masalahnya di top speed. Masalahnya di top speed. Ketika ngejar Russell kan dia nggak bisa ngambil di trek lurus gitu. Kalau hujan kan ya, nggak di DRS. Jadi nggak ketolong DRS. Nah, kalau dari sisi mobil, saya nggak yakin mobil Red Bull ini sebenarnya sudah lebih baik daripada Ferrari dan McLaren. McLaren. Gampang, lihat Perez. Perez masih jauh di belakang gitu. Jadi Ya, murni ini yang membuat penampilan kemarin spektakuler itu ya Max Verstappen. Mungkin dia ditolong oleh power unitnya yang baru ya. Kan dia ngambil penalti untuk ganti power unit, jadi power unitnya bisa dibuka lebih besar gitu misalnya. Tapi kan di saat hujan kan nggak bisa menolong terlalu banyak juga itu. ya, Percuma gitu. Karena kan speednya kan ketahan. Speednya kan ketahan. Nah ini yang jadi makanya tadi malam bilang ini pure max. Ini pure Max. Red Bull menolong dalam hal taktikal dan dalam hal memastikan mobilnya Max ini sesuai dengan kemauan dia dan pas. Tapi ini pure Max. Ini balapan saya nggak tahu apakah ini kemenangan terbaiknya Max Verstappen ya. Mungkin mungkin ini kemenangan karena dari 17-1. Yang lain kan dulu mungkin dia pernah dari 16-2 atau apa kayak gitu. Saya nggak ingat apakah dia pernah sejauh ini maju lalu menang. Tapi 17-1 ini kan spektakuler gitu. Dan Dalam kondisi dalam kondisi trek yang sangat-sangat ini sangat resikonya tinggi sekali kan, Sa? betul, makanya itu Mas. Ini kan balapan-balapan seperti ini yang menunjukkan dewa dengan manusia kan. Ini Max Verstappen benar-benar kelas ini. Ya mungkin dia agak tertolong beberapa hal Mas Yo, ya. Ketika start misalnya. Dia start nomor 17. Tapi dua di depannya sudah nggak ada kan Mas Yo. Satu si Albon nggak ikut. Ya, Dua
Stroll melintir melintir Oh sebelum ya, start. ya, Jadi ya, ada dua jalan kosong di depannya itu yang dia bisa pakai untuk nyalip-nyalip, untuk akselerasi tanpa gangguan. Kemudian ya mungkin sekelilingnya juga terlalu hati-hati seperti itu. Jadi tapi kan tetap kalau dia tidak bisa memaksimalkan satu halnya Mas, dia nggak membuat kesalahan sama sekali sedikit pun. Sedangkan yang lain pasti ada belepotannya. ya, Leclerc ada belepotannya. Norris belepotan banget. ya, Sainz keluar. Perez melintir duluan di awal. Waktu Perez melintir banyak yang mengira itu Verstappen kan. iya, Oh, iya, betul, eh iya, ternyata betul, ternyata Perez. Jadi dia perfect dan 17 kali fase lap di akhir. Dan gini Mas Yo, ada oke dia diuntungkan oleh situasi red flag ya. Ketika red flag itu kan dia tidak pit stop. Jadi menurut saya nggak tahu kenapa Ferrari pit stop duluan. Leclerc kan masuk pit stop duluan itu, betul, ganti ban. Dan itu asal apakah pemakaian bannya lebih boros dari yang lain atau apa, tapi yang jelas Ferrari memutuskan masuk duluan. Padahal logikanya kalau lomba-lomba hujan gini, sebisa mungkin jadi orang terakhir yang masuk pit gitu. Kan nggak pernah tahu apakah akan ada safety car, apakah akan ada red flag, kemungkinan-kemungkinan kan ada terus gitu. Nah, kemudian mungkin sudah menunggu terlalu lama, sehingga mungkin sudah waktunya untuk masuk pit stop. Itu yang dilakukan oleh Russell. Kemudian ada virtual safety car kan? ya, Virtual safety car. Nah, tapi virtual safety car itu keluar ketika Norris dan Russell sudah lewat. Jadi yang bisa ganti yang di belakangnya kan? Yang bisa ganti di belakangnya. ya. Russell sama Norris ketika mau masuk pit stop itu sudah virtual safety car ended. Nah, itu kan judgment call masuk. Masuk atau tidak gitu. Russell ngomel-ngomel, aku kan nggak mau masuk tadi, aku kan nggak mau masuk tadi. Bahkan dia bilang setelah lomba, aku hampir nggak mau nurut katanya kayak gitu. Norris juga mungkin dalam hatinya ngapain masuk gitu. Mending track position di depan, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ini sudah mulai ada yang melintir-melintir. Tapi dua-duanya akhirnya masuk, keluar, kok yang dilalah waktu mereka keluar, Max Verstappen, Ocon nggak masuk kan? Iya. Max Verstappen, Ocon nggak masuk, Gasly nggak masuk, dan red flag. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya dan saya gini sa. Ya, Ini kan peran peran tim untuk membuat taktik kan juga harusnya lebih gitu ya. Kalau ya. terjadi kecelakaan semacam ini berpotensi red flag atau tidak? Nah, kayak gitu sa. Kan kadang-kadang orang berpikir bahwa wah ini ada safety car gratis gratis ganti ban. Tapi ketika Ya. red flag yang tidak yang stay out kan tetap lebih diuntungkan. Saya juga bisa ganti ban di posisi yang tidak berubah gitu. Semalam kan yang terjadi semacam itu sa. Betul. Dan argumen itu kan muncul lagi gitu. Ya. Catatan sebelum kita bahas itu, Verstappen dengan ban yang sudah, ya dia memulai lomba dengan fresh intermediate ya, jadi Ya. bannya pasti lebih awet sedikit, tapi dia bisa menahan sampai benar-benar orang terakhir yang masuk pit stop kan Mas Yo. Ya. Sehingga akhirnya nggak perlu pit stop, karena semuanya masuk red flag. Dan waktu red flag itu, Lando sudah ngomong ke timnya, ini berarti semua bisa ganti ban ya. Iya, oh ya udah gitu kan dia sudah pasrah gitu. Dan memang ini entah keberapa kali argumen boleh ganti ban, boleh memperbaiki mobil saat red flag ini muncul kan. Ini bukan kali pertama kan, dulu kan juga pernah gitu. Dan itu selalu akan merugikan seseorang, menguntungkan seseorang. Nah ini kebetulan sekarang menguntungkan Verstappen pasti, Ocon dan Gasly. Kebetulan tiga-tiganya yang podium kan. Nah, apakah itu regulasi ini harus diubah? Ini kan sudah lama regulasi. Iya. Kalau ini dianggap tidak adil dan ada pembicaraan antara tim dengan FIA dengan F1, harusnya sudah diubah dari kemarin-kemarin. Kenapa nggak diubah? Ya kan? Kebetulan aja mungkin sekarang menguntungkan Verstappen gitu aja. Nah, ya regulasinya seperti ini kan percuma ngomel-ngomel. Nah, apakah itu fair, boleh mengganti atau tidak? Tiap orang akan punya opini yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, dari dulu ini bukan hanya balapan ini, harusnya dalam balapan F1 itu kan ada regulasi yang bilang harus melakukan pit stop. Dengan adanya red flag ini, dia tidak melakukan pit stop. Jadi seharusnya mungkin, oke, kamu boleh mengganti
ban atau apa di side flag, Pasang tapi kamu flag ya. tetap harus melakukan pit stop. Masalahnya ketika ini terjadi, harus melakukan pit stopnya juga bagus. Ya, ya, ya. Nah itu yang sebenarnya bukan harus melakukan pit stop, harus mengganti ban kan ya. Nah, harus mengganti ban itu mungkin harus diganti dengan harus Harus melakukan pit masuk. stop. Ya, Saya harus berarti. lihat lagi pasal-pasalnya seperti apa ya. Jadi ya, Ya. tapi ya ini dibilang keberuntungannya Max, iya, tapi ya hebatnya dia juga bisa nahan dan memposisikan diri di depan saat ini terjadi. Jadi yang nggak bisa disalahkan, hebat, tepuk tangan. Ya, sekarang ketika tidak ada kejadian yang harus red flag atau safety car ya misalnya, antara Russell dengan Norris sebenarnya kalau kondisi normal itu jago mana kalau semalam Asa melihat? Harusnya mungkin Norris akan habis-habisan ngambil ya, harusnya. Ya, Dan kelihatan kan ketika sangat basah itu kan Norris bisa lewat itu. Ketika sangat-sangat basah itu Norris bisa lewat. Eh, Nah, mohon maaf tadi Mas Dewa sempat nyinggung soal apakah ini layak red flag atau tidak. Kalau hujan Mas Dewa, kalau kecelakaan, kemungkinan besar pasti red flag karena lebih sulit mengamankan mobil saat hujan daripada saat kering kan Mas Dewa. Jadi butuh butuh waktu eh, dan kalau itu safety car misalnya, mobil kan masih lewat. Ketika ada kru harus menyelamatkan mobil yang habis tabrakan, mobil-mobil yang lewat ini kan masih kenceng Mas Dewa. betul. Dan berisiko juga ya karena kalau Masih dia bisa lagi melintir. betul Masih, betul. jadi pasti di red flag. Jadi itu makanya tim-tim juga seharusnya ini mungkin kalau ada penyesalan di McLaren dan Mercedes, ya kenapa kita waktu di akhir virtual safety car itu masuk ganti ban. Padahal tahu Ya, bahkan akan ada potensi red potensi flag. red flag. Jadi dua mobil terdepan harusnya menunggu yang lain pit stop dulu baru kita pit stop. Harusnya seperti itu. Tapi Iya ya kan semalam ya. Ya betul. nasi sudah menjadi bubur. Ya, betul betul. Semalam itu memang seperti itu. Nah, cuman gini jujur semalam saya pembalap yang saya acungi jempol adalah Gasly Nah, kalau Ocon oke lah, dia berapa detik di depan. Tapi Gasly ini kan menahan gempurannya Russell nggak mudah loh Iya. Iya kan? Kalau kita mau jujur, ini semalamnya akhirnya kita ngomong, iya ya bener ya. Ini kalau kita udah ngomongin hujan itu memang, nah, kalau asal nyeritain eh, nonton Aron Senna dan sebagainya, Michael Schumacher di depan mata kepala saya kan, Asa tuh pernah marah dengan saya teman-teman karena foto saya jelek, foto saya banyak yang meleset karena tidak fokus. Itu tahun 2010 ketika Alonso P10 pakai Ferrari gitu ya. Pas Iya. balapan hujan, Alonso menang ya kan? Gitu ya. Iya. Itu kan ada satu fotonya Alonso bagus-bagus tapi meleset yang hanya dilihat oleh Asa. Kalau orang lain awam itu foto normal, hanya satu rambut. Asa minta tetap harus perfect. Akhirnya saya membakar tiket pulang, saya nungguin di garasi terakhir ingat nggak itu? Ini kan kejadian sama kan, bahwa ketika hujan itu pembalap memang memang di atas segala-galanya dibanding tim dan mobil kan Ya. Semalam Gasly gimana Anda melihat Ya, dua pembalap Alpine menurut saya istimewa Mas Yo. Maksudnya tidak spektakuler sebenarnya karena situasional yang agak mendukung. Tapi mereka tidak membuat kesalahan kan. Kalau balapan kayak gini kan intinya jangan membuat kesalahan kan Mas Yo. Ditekan di saat hujan. Kan kita di depannya dia kan. Jadi kita nabrak airnya duluan. Iya, Kita salah salah setengah meter aja atau salah 10 senti aja. Mungkin kena garis. Mungkin kena genangan yang lebih dalam. Eh, Walaupun mungkin Gasly anaknya di depannya ada mobil, jadi mungkin ada acuannya gitu. Tapi tetap dia tidak membuat kesalahan sama sekali. Dia tidak goyang, tidak Russell punya kesempatan untuk ganggu-ganggu, ngeluarin dummy move atau apa, tapi kan nggak tergoyang. Jadi ya apesnya dia Ocon kan di depannya Mas Yo. Jadi ya tetap dapat podium. Dalam situasi sekarang, naik Alpine dapat podium, itu kan super bonus. betul, betul, betul. Jadi Tapi ya kan juga ya, semua yang di depan Russell dan Norris itu nilainya 8 ke atas itu. Karena eksekutor ya, yang ya. baik. Ini kan yang paling ngeri itu setelah mulai kering basah. Ini pembalap ini kan harus pintar merawat bannya uh, medium wet ini kan harus kena air, kena air, kena tidak. Ini kan juga tidak gampang gitu kan. Wah, itu art ya. Tapi ya kan Art ya, art ya, ya. di TV kan nggak kelihatan Mas Yo. Ini Russell ya. Ya, betul.
Nah, Ya, di TV kan nggak kelihatan, yang bisa ngelihat kan pembalap. Udah itu kena ya, halo, kena helm, kena cipratan air, betul, eh, dan betul. dia yang tahu di mana genangan dan lain-lain, dan dia yang tahu di mana harus nyenggolkan bannya ke air itu. Tapi kemarin itu tidak pernah kering maksudnya. Basah basah sangat basah gitu aja. Tinggal seberapa basah gitu. Ya, 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 ya. Malah pada Ya, pada saat red flag itu malah seharusnya itu kondisi pakai full wet harusnya. Jadi agak diuntungkan itu semuanya. Nah, sekali lagi paling diuntungkan ya Verstappen dan dua Alpine. Tapi sempat kondisi yang harusnya full wet itu. Nah, itu agak mengerikan itu. Dan itu potensi red flag masih besar sekali. ya, 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 ya. Ya, ketika Lando bisa menyalip Russell itu kan kondisi basahnya luar biasa saya itu Ya, kalau kita kita lihat semalam tuh. itu puncak-puncaknya basah. Mas Yo, Oke, ngomong soal nah Norris sekarang Mas kita Yo. Ngomong soal Norris Mas Yo, kita harus harus memaparkan dosa-dosanya Norris ini karena ini tidak boleh dilakukan untuk level juara dunia. Dan ini silakan saya. ini pelajaran, evaluasi dan sekaligus judgement ya, penilaian gitu. Jadi uh, Norris ini kan oke, kita tadi sudah bahas ketika start, dua kali start dia kalah. Start pertama kalah sama Russell, start kedua, start rolling start dia melebar. Jadi Lebar, salip ya. sama Leclerc kemudian melebar. Jadi secara dia sendiri saat mengemudikan mobil juga tidak perfect. Mungkin karena tertekan juga kan, karena harus maju, harus maju, harus maju. Jadi under pressure dia tidak mengatasi itu. Dua, kesalahan dia yang paling fundamental kan sebenarnya saat start ya, saat sebelum start itu sebenarnya. Jadi fotonya ini kalau nggak salah ya, saat sebelum start. Nah, saat saat di grid ini Mas Yo. Ini juga menunjukkan bahwa pikirannya mungkin tidak jernih, tidak tidak full in control gitu. Ya, Kan formation lap, kemudian Stroll melintir. Nah, itu ya, harusnya aborted lap, aborted start. Jadi startnya dibatalkan. Jadi yang seharusnya dilakukan kan mobilnya diem di sini. Jangan kemana-mana karena mekanik akan kembali ke mobilnya. Tapi yang dilakukan Norris adalah Norris maju lagi. Mungkin dia mengira ini adalah mengulangi lagi formation lap. Kan beda ya. antara formation lap ulang atau aborted start. Ini kan aborted start karena harus mengamankan mobilnya Stroll itu misalnya. Nah, kayak red flag gitu. Nah, Norris lewat. Belakangnya ikut semua. Nah, satu Norris membuat kesalahan ini mungkin bisa dimaklumi dia nggak pernah dalam situasi ini. Dia nggak pernah di depan dalam situasi seperti ini. Dua, di F1 juga mungkin belum pernah seperti ini. Di saat pembalap-pembalap ini salah berjamaah gitu. Ya, Nah, memang kesalahan dimulai oleh Norris. Kemudian diikuti oleh Russell, diikuti oleh Tsunoda, diikuti oleh Lawson. Ocon sebenarnya nggak jalan. Ocon Peter ya. ya dikasih tahu baru jalan. Ketika dia Ya, jalan, yang lain jalan. Jadi karena waktu itu kan komunikasi kan nggak jelas siapa yang salah. Tapi yang jelas aturannya jelas kalau dia jalan itu pelanggaran gitu. Nah, saya waktu itu seru chatting sama sama teman Om Ko Paulus, arsitek. Ini yang salah siapa gitu? Ini yang salah berjamaah gitu. Jadi ini kalau Lando di penalti, semuanya di penalti, jadi urutannya sama lagi. Makanya kemudian FIA Stewart akhirnya memutuskan akan diinvestigasi setelah lomba, nanti akan ditanya-tanyai apa yang terjadi baru diputuskan gitu. Ya menurut saya itu bijak sih karena akan sangat sulit menilai siapa yang salah. Yang paling salah Norris, tapi yang lain ikutan kan. iya, Kan iya, gitu iya. loh. Kayak misalnya Ya, ada mobil melanggar lampu merah, kita ikut melanggar, ya. kita yang di stop polisi. Masa kita bilang loh dia jalan kok? Ya kita kan tetap salah. Tapi kan untuk menyelamatkan muka kan bisa yang disalahkan lampunya, sa. Ini lampunya nggak salah. Jadi salahnya tetap berjamaah gitu. Tapi pada akhirnya yang paling salah kan yang empat di depan itu, Ya, dan akhirnya dikasih denda sama peringatan. Eh, dan itu mungkin paling fair lah karena unprecedented ya nggak pernah terjadi. Karena kalau terjadi, wah itu Stewart harus mengurutkan lagi penalti-penaltinya dan itu akan menyulitkan. Yang boleh dilakukan setelah ini adalah oke, setelah ini terjadi denda sama peringatan sudah diberikan.
kita akan bikin protap baru yang lebih tegas. Karena ini mungkin situasinya sedang hektik, landonya hektik, maju, yang lain maju, semua ikut. Jadi ini salah berjamaah gitu. Jadi akhirnya FIA bilang ya udahlah, kalau gitu kita denda aja, tapi nanti ini pelajaran buat semua. Jadi kemarin tuh banyak pelajaran yang banyak orang termasuk Black Flag-nya Hulkenberg, Ya, banyak buat penggemar F1 baru banyak ilmu aturan tadi malam itu, termasuk red flag, virtual ya, safety ya, car, ya. rolling start. Terus, ya, ya. Terus aborted tadi juga baru. Terus, iya kan semalam karena salah, Lenovo-nya jadi Legowo, Legowo. Tapi kembali ke dosa, saya juga tanya dosanya Norris. Kenapa Ya. sekarang Norris di Norris yang dulu anak periang, menyenangkan, lucu, sekarang kok dari tukang serang saya. Kayak misalnya, wah itu hanya bejo itu hal kayak gini kok muncul. Apa ini bentuk dia sudah tidak apa ya saya sudah tidak pede dengan dengan keberadaannya gitu saya. Beda ya Mas Dewa ya, ketika jadi pembalap bintang yang tidak tertekan perebutan gelar dengan pembalap yang ikut Ya, perebutan gelar. Beda ya Mas Dewa ya. ya, ya, Pressure-nya beda, mindset-nya beda, semua yang kita lakukan ada konsekuensinya, semua yang kita lakukan ada yang memperhatikan, dan itu dia memasuki ranah, dia sudah ada di F1 sejak 2019, tapi baru kali ini dia dalam sorotan, dalam tekanan, pressure ya. perebutan gelar juara dunia, dan itu beda. Dan itu kalau kita ingat pada 2016 akhir, kenapa Nico Rosberg memutuskan saya pensiun. Saya sudah juara dunia, tujuan hidup saya sudah tercapai, saya pensiun. Karena salah satu alasannya adalah tekanan jadi juara, tekanan perebutan gelar itu besar sekali. Dan Mas Dewo ingat Sekali. mundur, ini banyak penggemar baru pasti nggak tahu, Mika Hakkinen sebelum pensiun, dulu minta istirahat, Mas Dewo. Oh, Dulu kan dia juara dunia 98, juara dunia ya, 99, kalah ya, kalah tipis 2000, kemudian 2001 dan 2002 dia kan minta sabatikal kan, minta istirahat kan. Tapi pada akhirnya itu berlanjut ke pensiun. Sama, sangat beda jadi bintang yang tanpa tekanan perebutan gelar, yang menang saja sudah happy, yang podium saja sudah happy, dengan pembalap yang berebut ya. berani harus perform di pucuk depan. Dan ini yang sekarang ujiannya Norris. Dan mohon maaf, tahun ini De Norris nggak lolos ujian. Itu yang harus dia hadapi lagi nanti. Bukan berarti Ya, dia nggak bisa, Mas Dewa ya. Bukan berarti dia nggak bisa. Mungkin dia bukan levelnya Verstappen, mungkin bukan levelnya Schumacher. Mungkin dia levelnya Villeneuve, levelnya Damon Hill, levelnya Nigel Mansell, levelnya siapa? Juara dunia sekali itu. Mungkin Nico Rosberg, mungkin yang juara dunianya nggak banyak tapi dapat masuk. Kan itu pada suatu titik dia Jensen Button misalnya dia akan klik dan dapat. Tapi ya, dia bukan orang yang bisa digadang-gadang siap jadi juara dunia kapan saja. Nah, ya. ini akan Maksudnya jadi tergantung model pertarungannya ya saya. Pertarungannya betul. atau dia pas dapat mobil lagi dominannya. Jadi ya mungkin itu yang dia dapatkan ya. Jadi mungkin levelnya kan level dewa itu Senna, Schumacher, kemudian Ya, Verstappen ini, ya, eh, Lewis Hamilton itu kan level dewa ya. ya. Eh, Lewis Hamilton itu level dewa. Mungkin level berikutnya kan mungkin ada kayak Alain Prost, kemudian mungkin Mika Hakkinen, Jackie Stewart yang juara dunia banyak tapi bukan level level dianggap level dewa. Nah, kemudian ya Atau Vettel mungkin di bawah itu, satu strip di bawah itu, Alonso ya, mungkin satu ya, strip di bawah itu. Nah, Norris mungkin masih masih di bawahnya lagi. ya, Kan belum tahu dia masih muda kan, masih langkahnya masih panjang. Jangan-jangan habis ini McLaren tahun depan mobilnya dominan, 2026 mobilnya dominan, dia juara dunia 3 kali turut-turut, kita kan nggak tahu. Tapi ya, tahun ini dia gagal, sama seperti dulu waktu Damon Hill gagal, Villeneuve gagal, ya kan? ya. Nah, saat ini sebelum ngomongin Bottas, saya ada satu pertanyaan saya. Semalam ini adalah ujian untuk pembalap muda. Jadi ini semalam kalau hujan, kemudian trek yang tidak apa ya, trek yang tidak kering, basah sekali semacam ini kan talenta alamiahnya kan muncul sebenarnya. Iya kan, Sa? Setuju gak nih Ya, kalau alamiahnya itu muncul gitu kan? muncul ya. Nah, siapa?
yang muda-muda siapa yang asa kandidatnya, wah ini bisa ini, oh ini oke nih. Um, ya Norris pasti oke, Piastri pasti oke, Russell pasti oke, Sunoda ternyata oke. Yang lebih muda Ocon lagi kasih. saya, yang nyubi-nyubi saya, yang Yang Lawson sama nyubi-nyubi kayaknya agak gagal semua Mas Dewo. Lawson juga Karena termasuk gagal ya ya semalam. karena ya Kola Pintu akhirnya tabrakan lagi. Ya, Kemudian Berman, wah Berman benar-benar belajar kemarin itu. Dia kayak les ini, les hujan, melintir-melintir. ya, Eh, Lawson oke ya, Lawson oke dia dapat poin buktinya. ya, Lawson oke, mungkin kalau nggak ada red flag mungkin dia dapat poin lebih banyak lagi. Dan itu akan jadi nilai jual dia untuk tahun depan menggantikan Perez mungkin. Lawson oke. Malah yang senior-senior yang agak mengecewakan kan ya kayak Sainz itu agak mengecewakan. Jadi ya Perez sangat mengecewakan. Hamilton saya nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Hamilton kan harusnya jago hujan. Tapi ya, kemarin dia dia sejak praktis, sejak sprint nggak klik dengan mobilnya, nggak klik dengan mobilnya. Jadi mungkin sudah nggak fokus juga mungkin ya, sudah mau siap-siap pindah aja mungkin. Uh, yang lain-lain ya, yang lain level-levelnya jago semangat ya. Memang Verstappen beda level gitu aja. ya, Verstappen beda level seperti itu. Dan apa ya? Ya harusnya sih 3 lomba terakhir ini nggak ada yang hujan sih Mas Wak. Jadi harusnya nih ini cukup cukup inilah, cukup inilah. ya. Saya ini ada gosip soal Botas apa sah? Asa kok sempat Ah, menyebut ada Kayak- ada Kayaknya ini akan jadi akhirnya Bottas. Ini Gabriel Bortoleto kayaknya sudah sepakat ke Sauber, ke Audi. Saya nggak tahu nanti seperti apa. Yang jelas kayaknya McLaren sudah sepakat dia dilepas. Dan ini berarti Bottas kemungkinan besar akan ke Mercedes jadi cadangan. Jadi kayaknya gara-gara Berman, gara-gara uh, Colapinto, kalau itu semua pada minat pembalap muda ini sekarang. Mending cari yang baru-baru aja gitu, lebih seger gitu. Nah, Colapinto sendiri juga masih ada kesempatan kan, Mas Yo? Ini gosipnya dia juga sedang dipinang Red Bull gitu. Nggak tahu untuk ke RB. RB tahun depan akan resmi jadi Racing Bull ya. Akan jadi ke Racing Bull atau bahkan dilompatkan ke Red Bull. Jadi kita tunggu. Colapinto kayaknya masih punya kans ke keluarga Red Bull. Tinggal menemukan kesepakatan dengan Williams. Malah ada kemungkinan juga Sainz yang ke Red Bull, Colapinto lanjut di Williams. Jadi ini masih masih ada dinamika gitu, masih ada dinamika di anu pembalap. Tapi tahun depan kita akan punya rookie lah. Bortol itu akan jadi rookie yang baru mungkin. Jadi ya bagus. Ya di satu sisi bagus ada penyegaran di F1, ada generasi baru di bawah generasinya Norris dan Verstappen ini. Uh, dan tapi ini juga penanda akhir dari generasinya Perez mungkin, Bottas mungkin seperti itu. ya Jadi, akhir. Alonso. Alonso masih Mas Yo. Alonso Alhamdulillah. masih. Cuman kemarin ternyata ini yang seru. Kita mungkin tidak menangkapnya di TV, tapi di sosmed rame. Ketika Stroll melintir saat warm up, saat Ya. formation lap, saat dia keluar dari mobil, penonton tuh teriak-teriak Drugovic, Drugovic. Test drivernya Aston Martin kan orang Brazil. Jadi Oh, jadi ini Stroll gantilah, Stroll nggak layak lah. Jadi kita juga tunggu nanti dinamika di situ seperti apa. Tapi ya itu sedikit bumbu. Uh, Ya ini tetap untuk terakhir Mas Jowo, Max Verstappen, top Verstappen. jadi alhamdulillah. Jadi saya baru tahu juga paspor mereka tiga pembalap ini ternyata pembalap Brasil ya kan. Saya baru tahu juga ternyata. Ini kan tahu saya kan Lewis Hamilton yang katanya ini warga kehormatan Brasil gitu. Ternyata setelah saya amati tiga ini adalah tiga pembalap Brasil yang menempati podium satu, 2, dan 3. Kenapa topinya? Lo enggak kan Brasil kan dia podium Oh, satu, 2. berhasil. Udah, ini semoga sisa balapan selalu selalu membuat suasana senang semacam ini. Yang jelas balapan semalam Oh, memang saya sempat sempat Mas Dewa ya. Ini makanya saya bilang lap 50 saya tahap sebel nonton. Nunggu. Karena Norris anjir. Lap 65 6 65 67 sebelum finish itu saya sudah tahap nerima. Ya udah.
memang bukan levelnya kayak gitu. Jadi ya uh, Max Verstappen ya menunjukkan kelasnya. Jadi Ya, tapi buat penggemar tapi Max kan Verstappen ini waktunya Anda bahagia karena 4 kali juara dunia, ya, empat tapi kan kali berturut-turut. ya, sebelum tutup ini kan saya masih penasaran kan semalam juga ketolong safety car. Coba kalau misalnya yang habis dari red flag itu kan gila loh. Ocon sudah meninggalkan 1 detik, dua, tiga loh. Karena ada safety car baru bisa diambil lagi oleh Verstappen. Saya juga waktu itu deg-degan. Wah ini Ocon sangar ini. Wah ada masalah dengan Max Verstappen. Tapi itu juga mungkin mungkin juga karena saya nggak tahu Mas ya itu kan waktu ngelihat itu wah ini Ocon menang ini kan. Ocon Iya kan? menang. Iya kan? Eh, Iya karena kan? jaraknya 2,5 detik stabil gitu. Tapi saya mikir apakah ini Verstappen lebih hati-hati ya, sedang hati-hati atau apa kan kita nggak tahu. Dan kondisi lintasan juga bisa berubah-berubah masih. Setelah safety car itu kan mungkin kondisi lintasannya juga berubah kayak gitu. Nah ini yang saya nggak tahu. Karena setelah itu kayak kayak apa ya, kayak neken tombol on off gitu ya, Verstappen on, hilang langsung gitu. Itu istimewa. Itu kemarin kalau Ocon yang menang itu anehnya luar biasa memang. Ya, tapi saya juga agak memperpanjang ini saya karena akhirnya sudah dapat jawabanmu kok ini. Ini luck champion ya sudah nih luck championnya dia gitu kan. Harus ada Champions safety car Luck, lagi. Iya kan? Champion lucknya kan di situ. Champions Luck ya, Champions Champion Luck. lucknya kan di situ kan. Yang tadi ya kan, aduh ini ngeri nih udah dua tiga. Udah champion lucknya di situ udah selesai jawaban. Dan teman-teman sekali lagi jangan salah artikan Champions Luck ya. Berarti dia hoki murni hoki. Champions Luck itu harus didapatkan. Oh jadi Jadi bukan ngomongin bejo tadi kayak si nggak Max murni bejo. Dia harus memastikan memaksimalkan posisinya sehingga ketika terjadi sesuatu dia yang mendapatkan benefitnya. Itu Champions Luck menurut saya. Dia kalau misalnya Max kemarin tidak ngebut, tidak kerja keras dari peringkat 17 ke depan kan juga nggak bisa. ya, Dia menempatkan dirinya mendapatkan keuntungan di saat situasi terjadi gitu. Jadi ya Champions Drive, Champions Luck. Memang udah nggak bisa dilawan, nggak ada obatnya itu. ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah bersama kita. Jangan lupa kalau mau berdebat silakan. Tapi jangan lupa kita dari bangsa Timur, kita dari Indonesia, kita juga harus ada tata krama berdiskusi. Intinya kadang-kadang kan maaf kalau kita udah seneng itu kan setengah mati gitu kan. Nah, tapi yang jelas logika pertemanan kita jaga. Mungkin itu saya yang kita sampaikan. Sekali lagi Asa, terima kasih. Masih sakit tenggorokannya saya. Agak-agak sering, cuman karena semangat kalau ngobrol sama Mas Dewa kan lucu biasanya, jadi ada yang paling habis ini serak tapi Mas Ya, Dewa ya. Jadi, satu lagi terakhir Mas Dewa ini teman-teman mungkin sudah lihat trailernya di Netflix atau di oh iya, YouTube. iya, iya, iya. Iya, iya. Gimana, Sa? Jadi ya tadi saya lupa sebutkan, ini saya tampilkan fotonya eh, Hamilton lagi naik mobil Senna. Ya, Serial serial Senna akan muncul di Netflix mulai Netflix 29 ya. November. Mulai Ya. 29 November ini. Saya nggak tahu apakah itu akan bagus atau tidak. Uh, Dokumenternya luar biasa. Kalau teman-teman mau nonton dokumenternya luar biasa. Tapi moga-moga bagus dan moga-moga ini bisa menjaga legasi Sena, bisa ngasih wawasan buat teman-teman. Azul ini kok ngomongin Sena terus sih gitu. Kan dia sudah lama, dia cuma juara dunia 3 kali, Prost saja 4 kali, Vettel aja 4 kali. Kenapa kok dia begitu didewa-dewakan gitu. Nah mungkin nanti bisa bisa melihat karena ceritanya Sena itu memang lebih dari sekedar F1. Jadi moga-moga nanti bisa, saya nggak tahu apakah bagus atau tidak, tapi trailernya lumayan. Setiap kali nonton trailernya, walaupun bukan trailer yang luar biasa menurut saya, tapi agak merinding dikit. Karena ada adegan anak kecil itu, Sena kecil dikasih mobil-mobilan itu kayak matanya kayak terbelalak gitu. Dan dulu ada foto Sena yang sangat terkenal waktu dia kecil duduk di atas mobil-mobilan masuk. Dan itu matanya sudah kelihatan matanya kayak mata juara gitu. Jadi itu akan casting anak kecilnya bagus banget. Dan ya kita akan lihat lah intrik-intrik F1 zaman dulu. Eh, Ya ini F1 kan sedang luar biasa ya. Jadi saya yakin setelah itu akan banyak lagi yang lain menyusul. Tapi cerita Sena ini buktinya sampai hari ini merchandise Sena tetap yang populer di F1.
Anda kalau dapat kesempatan nonton F1 ke sirkuit pasti akan melihat merchandise Senna. Padahal mungkin Anda mungkin belum lahir waktu Senna ada. Ya, minimal Shena itu filmnya cantik, itu yang bilang filmnya cantik, seksi. Shena atau apa itu. Oke, sekali lagi Asa, terima kasih. Walaupun sakit tenggorokan, sulit menelan, jadi teman-teman kalau ngobrol sama Asa jangan yang terlalu berat-berat, jangan terlalu mikir karena dia sedang tidak bisa menelan pikiran kita. Oke, baik, kita ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di belakang Asa, ada Rio dan McD. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Silakan berkomentar dengan santun di bawah ini. Salam. Kita punya waktu 3 minggu, Mas Yo. Oh ya, libur ya. Ya, 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 ya. Banyakan kopi sekarang. Sampai ketemu. Ya, makanya ketemu. Makasih, Sa.